Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Asher Klein muncul untuk menyelamatkan Harvey York, tetapi dengan syarat bahwa Harvey York akan mengaku sebagai penjual kecil-kecilan narkoboy. Agar tidak penasaran, bersama gameplay ini, inilah Bang Harvey York chapter 5705 sampai 5709. Chapter 5705. Harvey York melirik Billy Hick tanpa sadar, dan melihatnya dengan sedikit antisipasi saat ini. Harvey York tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu terlalu percaya diri? Dari mana kamu melihat bahwa aku tertarik padamu? Namun, Harvey York cukup tersentuh ketika melihat Harlan Hick berusaha untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, dia mengabaikan Whiteley Cop, dan berkata pada Harlan Hick sambil tersenyum. Paman Hick, aku mengerti akan kebaikanmu. Tetapi jangan khawatir. Aku tidak tertarik pada Billy Hick. Perjodohan kami di masa lalu hanyalah lelucon. Jadi jangan simpan ke hati. Untuk masalahku sendiri, aku bisa menanganinya sendiri. Mendengar ini, Harlan Hick sedikit terkejut dan menatap Harvey York dengan tidak percaya. Namun, wajah Whiteley Cop berubah menjadi dingin dan penuh ejekan. Dalam pemahamannya, Harvey York hanya berpura-pura dan mencoba untuk maju sendiri. Itu membuat Whiteley Cop semakin tidak menyukai Harvey York. Pada saat ini, dia mendengus dingin dan berkata, apakah kamu mendengar apa yang dikatakannya barusan? Apakah kamu masih ingin membantunya? Lihat, dia bahkan sama sekali tidak berterima kasih padamu. Jadi, apa yang masih akan kamu lakukan di sini? Setelah mengatakan itu, Whiteley Cop menarik telinga Harlan Hick dan menyeretnya keluar. Hanya Harvey York dan Billy Hick yang tersisa di ruangan itu. Billy Hick memandang Harvey York dengan jijik. Harvey York, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti mengira bahwa gadis itu akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tidak masalah jika kamu bisa keluar pada akhirnya. Tapi kamu punya tangan dan kaki, dan kamu benar-benar memakan nasi lembut wanita itu. Kamu benar-benar sangat memalukan. Setelah mengatakan itu, Billy Hick mengangkat kepala kecilnya yang sombong dan berjalan keluar dengan marah. Hampir ketika Billy Hick keluar dari ruang interogasi, sekelompok orang lain masuk dengan cepat. Orang yang memimpin adalah sahabat baik Billy Hick, Judith Petler. Di belakangnya, mengikut orang tua Judith Petler. Melihat keluarga Billy Hick keluar dari kantor polisi, kelopak mata Judith Petler melompat secara naluriah. Tetapi dia dengan cepat berjalan ke arah Billy Hick dan berkata dengan lembut. Billy Hick, aku baru saja mendapat kabar bahwa Harvey York ditangkap oleh kantor polisi di distrik baru. Apa yang sudah terjadi? Meskipun tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi di lantai 3 Pagoda Roh. Namun berita bahwa Harvey York dibawa pergi oleh kantor polisi sudah menyebar. Apa yang bisa salah? Sebelum Billy Hick bisa berbicara, Whiteley Cop sudah menghina. Anak yang merasa benar sendiri itu, berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Hasilnya, di mata bangsawan sejati, bukankah itu sama dengan kutu busuk di tanah? Setelah menyinggung seorang bangsawan, suamiku ingin membantunya, tetapi dia malah menolaknya. Seorang pria dari dataran tengah yang datang ke sini untuk mendapatkan bantuan dari kami, apakah dia benar-benar menganggap dirinya sangat hebat? Nona Petler, kemampuan keluarga Petler hanya rata-rata. Air keruh seperti ini, tidak baik menginjaknya dengan santai. Mendengar ini, Harlan Hick mengerutkan kening dan berkata, Whiteley Cop, pemuda itu tidak sombong dan mulutnya tidak tajam. Kamu hanya tidak akan bisa bergaul dengannya. Benarkah? Whiteley Cop mendengus dingin. Jika seseorang membuat kesalahan, maka dia harus mengakuinya. Jika kamu dipukuli, kamu harus melawan. Chapter 5706. Meskipun Harlan Hick tidak dapat membantah istrinya, dia masih menghela nafas dan berkata, Whiteley Cop, bagaimanapun Harvey York adalah setengah dari putra kita. Setengah apa? Kentut. Whiteley Cop mencibir. Dia sudah mengatakannya sendiri. Mulai sekarang, dia tidak ada hubungannya lagi dengan Billy Hick. Jika itu masalahnya, aku mendoakan yang terbaik untuknya di gedung hitam kecil itu selama sisa hidupnya. Mendengar ini, bukan hanya Harlan Hick yang mengernyit, tetapi Billy Hick juga mengerutkan kening saat ini. Ibu, meskipun kamu tidak suka pada Harvey York, tetapi kamu tidak perlu mengatakannya. Hal seperti itu kan? Judith Petler juga berkata dengan lembut. Ya, Harvey York sangat baik hati. Dia sangat pandai dalam bela diri, dan memiliki hubungan yang baik dengan nona kelima keluarga Shrey. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia disekap di ruangan gelap sepanjang waktu? Whiteley Cop tertawa terbahak-bahak, memandang Judith Petler dengan seksama sebelum berkata dengan dingin. Gadis kecil, demi hubungan baikmu dengan putriku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia.
Orang yang Harvey York singgung kali ini adalah Stefan Augustus. Bajing kecil ini tidak tahu kedalaman dan tingkat kemampuannya sendiri. Tetapi bagaimana mungkin keluarga Serai tidak mengetahui hal itu? Dengar, Harvey York tidak akan bisa keluar dari kantor polisi dalam 3 atau 5 tahun. Aku baru saja mengetahuinya. Wajah cantik Judith Butler menjadi pucat, dia tidak menyangka bahwa Harvey York sudah memprovokasi pria sebesar itu. Dibandingkan dengan Stefan Augustus, orang-orang seperti Alvaro Osborn dan Asher Klein benar-benar tidak cukup untuk ditonton. Bahkan jika mereka bajing, mereka juga bisa berjalan menyamping di outskirt. Tapi melihat Stefan Augustus, ibarat seekor tikus bertemu kucing. Wajah Harlan Hick menjadi sangat jelek saat ini. Jika Harvey York benar-benar menyinggung Stefan Augustus, apalagi dia, bahkan jika keluarga Hick maju, dia mungkin tidak memiliki wajah apapun. Judith Butler dan Billy Hick yang baru saja mengetahui kebenaran itu, hanya bisa saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bagaimana hal-hal dalam lingkaran semacam itu dapat dikenali oleh mahasiswa seperti mereka? Billy Hick, kenapa kamu ada di sini? Tepat ketika Billy Hick dan Judith Butler terlihat kusam, di kompleks kantor polisi, pintu mobil terbuka dan Asher Klein dan rombongannya keluar. Saat Whiteley Cop melihat Asher Klein muncul, dia segera tersenyum dan membungkuk. Tuan Muda Klein, mengapa kamu ada di sini? Orang tua Judith Butler juga melangkah maju dan berbisik. Tuan Muda Klein. Billy Hick dan Judith Butler terlihat sedikit aneh. Di lantai pertama menara spiritual, wajah Asher Klein ditampar oleh Harvey York. Apa yang dia lakukan di sini sekarang? Tampaknya merasakan keraguan Billy Hick dan yang lainnya, Asher Klein tersenyum sedikit pada saat ini dan berkata, sejujurnya, aku di sini hari ini atas nama Universitas Auckland. Bagaimanapun, aku adalah ketua senat mahasiswa Universitas Auckland. Siswa kami sebenarnya terlibat dalam penjualan pil nodular. Aku harus datang dan melihat atas nama sekolah. Benda semacam ini terlalu berbahaya dan sangat berisiko. Jika itu benar, maka kita harus mengusir Harvey York secepatnya. Jika ini salah, kita harus melindungi Harvey York sesegera mungkin. Ketika dia mengatakan ini, Asher Klein memiliki ekspresi penuh tekad dan penuh arti di wajahnya. Billy Hick dan Judith Butler saling berpandangan. Meskipun mereka masih muda, mereka bukanlah orang bodoh. Jika memikirkannya dengan hati-hati, Harvey York tidak dapat dikaitkan dengan pil itu. Tapi sekarang Asher Klein malah mengatakan hal semacam itu. Chapter 5707. Tentu saja, aku benar-benar percaya bahwa mahasiswa Universitas Auckland tidak akan melakukan hal seperti itu. Wajah Asher Klein penuh dengan senyuman. Kamu tidak perlu meragukan itu. Setelah berbicara, Asher Klein menghampiri Harlan Hick dan Whiteley Cop dan berkata dengan sopan. Halo, Paman dan Bibi. Kudengar Harvey York punya hubungan lama denganmu. Aku benar-benar sangat menyesal. Aku jelas berada di menara roh malam itu, tapi aku tidak bisa menghentikan ini terjadi. Asher Klein menatap Billy Hick dengan ekspresi penuh kasih sayang. Aku tidak melakukan sesuatu dengan baik. Tuan Muda Klein, apa yang kamu bicarakan? Harvey York tidak peduli dengan hidup atau matinya, apa hubungannya denganmu? Whiteley Cop buru-buru mengambil alih topik. Anak itu sudah lama tinggal di kota besar untuk waktu yang lama dan percaya pada retorika bahwa setiap orang sama. Jadi dia tidak tahu sama sekali seberapa besar kesenjangan antara orang-orang. Menyinggung Stefan Augustus, berarti dia akan mati dengan menggenaskan. Dan dengan melakukan ini, dia tidak hanya melukai dirinya sendiri, tetapi juga melukai keluarga Hick. Mendengar apa yang dikatakan ibunya dengan sangat serius, Billy Hick sedikit mengernyit, lalu berbisik. Bu, jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Tidak bisakah kita mengatakan apa yang sudah dilakukan Harvey York? Whiteley Cop tampak meremehkan. Hari ini, aku ingin kamu benar-benar memutuskan semua hubungan dengan Harvey York. Cukup. Harlan Hick yang sudah lama bersabar, akhirnya pecah juga. Setelah dia memarahi Whiteley Cop, dia memandang Asher Klein dan berkata dengan ringan. Tuan Muda Klein. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kami akan menemukan cara untuk menghadapinya sendiri. Harvey York datang kepadaku dari Golden Sands. Karena dia mengalami musibah, maka aku akan menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Asher Klein berkata sambil tersenyum. Paman, kamu tidak perlu berpikir buruk padaku. Aku di sini, benar-benar bukan untuk menyelesaikan masalah. Apapun yang terjadi, Harvey York adalah murid Universitas Auckland. Jika sesuatu terjadi padanya, aku sebagai ketua senat mahasiswa, wajib mendukungnya. Selama kamu bisa meyakinkan Harvey York untuk bekerja sama denganku, aku mungkin bisa menjaminnya bahwa dia pasti bisa pergi tanpa cedera. Bahkan tidak ada noda di catatan kriminalnya. Sebelum aku datang, aku sudah menanyakan situasinya. Orang-orang di kantor polisi saat ini, curiga bahwa dia adalah pemilik besar di belakang seluruh pasar pil noding.
Begitu tuduhan ini terbukti, aku khawatir Harvey York akan berakhir dengan buruk. Satu-satunya cara pada saat ini adalah, Harvey York harus mengakui bahwa dia hanyalah penjual kecil di pasaran. Dalam hal ini, bahkan jika dia terlibat dalam insiden pil pusing, kejahatannya akan sangat ringan. Bahkan selama dia mengambil inisiatif untuk menyebutkan siapa orang-orang di belakangnya, mungkin tidak akan terjadi apa-apa padanya. Saat itu, Harvey York akan keluar. Itu bukan masalah besar. Apa? Mendengar kata-kata seperti itu, Harlan Hick dan Whiteley Cop sedikit terkejut, dan memandang Asher Klein dengan tidak percaya. Hanya dapat dikatakan bahwa Tuan Muda Klein ini benar-benar cakap. Dia mampu memikirkan pendekatan umum seperti itu. Lagi pula, selama Harvey York melakukan ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya di balik layar, tidak ada cara untuk menempatkan Harvey York dalam tindak kriminal. Billy Hicks sedikit mengernyit. Tapi Senior Klein, meskipun aku membenci Harvey York, kurasa dia tidak akan benar-benar menjual pil itu. Bos besar di belakang layar tidak mungkin dia. Itu bahkan tidak ada hubungannya dengannya. Untuk membiarkan dia mengakui kejahatan seperti itu, bukankah dia sama saja dengan menambahkan kejahatan baru tanpa alasan? Chapter 5708. Asher Klein menghela nafas dan berkata, Billy Hick, aku juga tidak mengharapkan hal itu. Bahkan masalah ini, aku sebenarnya tidak mau mempedulikannya. Tapi itu tidak mungkin. Jika aku tidak mengambil tindakan, dia akan berakhir sia-sia. Daripada dihukum karena kejahatan dan ketika saatnya tiba, dia bisa saja ditembak. Lebih baik mengakui kejahatan kecil, dan memiliki kesempatan untuk membersihkan namanya. Apakah begitu sulit untuk memutuskan apa yang harus dilakukan? Mendengar kata-kata Asher Klein, Whiteley Cop mengulurkan ibu jarinya dan berkata, Tuan Muda Klein memang layak menjadi salah satu dari 4 Tuan Muda di Outskirt. Kamu bisa merencanakan strategi untuk memenangkan ribuan mil jauhnya. Keterampilan seperti itu sangat langka di antara begitu banyak pangeran muda di Outskirt. Billy Hick, jika kamu ingin bersama Tuan Muda Klein, aku pasti setuju. Tidak ada yang lebih cocok denganmu selain orang seperti dia. Ekspresi Billy Hick membeku. Meskipun dia juga memiliki kesan yang baik tentang Asher Klein, tetapi itu hanya kesan yang baik saja. Mengapa ibunya tiba-tiba berbicara seolah-olah keduanya akan menikah? Sementara itu, Harlan Hick dibuat sangat tercengang. Dia mulai berpikir apa yang dikatakan Asher Klein. Apakah itu cara terbaik dengan membiarkan Harvey York mengakui kesalahannya? Keluarga Judith Petler saling memandang dengan cemas. Dalam adegan seperti itu, mereka tidak memiliki bagian dalam berbicara. Melihat Billy Hick sedikit ragu-ragu, mata Asher Klein sedikit berkedip, dan kemudian tersenyum. Bibi, Billy Hick dan aku masih pelajar. Dan masih terlalu dini untuk membicarakan hal seperti itu. Kami berteman sekarang, itu sudah cukup bagus. Aku juga akan bertanggung jawab untuk melindungi Billy Hicks. Jadi jangan khawatir. Mari kita kembali ke apa yang terjadi hari ini. Setelah mengatakan itu, Asher Klein memandang Harlan Hick dengan makna yang dalam dan berkata, Paman, selama kamu menganggukkan kepala dan menyetujui rencana ini, maka aku akan mulai bertindak. Jika kita terlambat, aku mungkin tidak bisa menyelamatkan Harvey York lagi. Whiteley Cop juga bereaksi. Setelah dia melihat Asher Klein dalam-dalam, dia menatap Harlan Hick dan berkata, Aku akan mendengarkanmu. Cepat anggukkan kepalamu. Kalau tidak, keponakanmu yang baik akan mati. Biarkan aku memberitahumu. Meskipun Tuan Muda Klein terus mengatakan bahwa dia ada di sini demi kewajibannya sebagai ketua senat mahasiswa. Tapi, jika bukan karena hubungannya dengan Billy Hick, bagaimana mungkin dia akan mengambil tindakan? Awalnya, aku akan berdiri dan hanya menonton kelinci kecil seperti Harvey York itu. Tapi karena Tuan Muda Klein bersedia membantunya, aku tidak akan menghalanginya. Tidak perlu. Setelah berpikir sejenak, Harlan Hick menggelengkan kepalanya sedikit. Aku masih percaya bahwa Harvey York bukanlah tipe orang yang akan bertindak sembarangan. Jika dia benar-benar terkait dengan insiden pil itu, maka semuanya salahnya sendiri. Tapi jika dia tidak ada hubungannya dengan insiden itu, maka bahkan jika aku melakukan yang terbaik, aku harus memastikan dia tidak bersalah. Inilah hutangku pada ayahnya yang sudah meninggal. Melihat kertakan gigi Harlan Hick, Whiteley Cop mendengus dingin, seolah-olah dia telah melihat akhir Harvey York. Namun, ekspresi lembut dan elegan asli Asher Klein tiba-tiba membeku pada saat ini, dan ada rasa dingin di matanya. Tepat ketika semua orang di luar memiliki pemikiran mereka sendiri, Harvey York menutup matanya dengan acuh tak acuh di ruang interogasi. Dia memegang pensil di tangannya, dan sesekali memutarnya saat dia sedang bersantai. Sebaliknya, dua detektif yang bertugas mengawasinya masih terlihat gugup. Chapter 5709. Sudah setengah jam sejak dia memasuki ruang interogasi. Harvey York menebak bahwa hal-hal yang dia minta untuk Yvonne Xavier atur sudah diselesaikan.
Yang tersisa hanyalah menunggu. Namun, sekarang setelah setengah jam berlalu, orang dalam imajinasinya belum muncul di depannya, jadi Harvey York sedikit penasaran. Situasi di Outskirt tampaknya sedikit lebih rumit dari yang aku bayangkan. Dan kekuatan Stefan Augustus tampaknya berada di luar imajinasi. Duar. Pada saat ini, pintu ruang interogasi ditendang hingga terbuka. Detik berikutnya, 3 orang yang mengenakan seragam detektif melangkah masuk, dan memberi isyarat agar 2 detektif yang bertugas menjaga Harvey York pergi. Padahal mereka hanya duduk berseberangan dengan Harvey York. Di tengah adalah seorang wanita cantik dengan rambut pendek. Dia berusia sekitar 25 tahun dengan fitur wajahnya sangat 3 dimensi, dan penampilannya sangat kayak barat-baratan. Ketika dia duduk, sepasang kaki panjangnya dilipat menjadi satu, memperlihatkan stocking hitam di bawahnya, dan menyebabkan 2 detektif pria di sampingnya meliriknya tanpa sadar. Harvey York menatap wanita di depannya dengan penuh minat. Seiring dengan perkembangan masalah ini, Harvey York sudah berpikir bahwa wakil kantor polisi di Outskirt akan segera muncul. Tapi sekarang seorang wanita cantik datang padanya. "Perkenalkan diriku." Si cantik tersenyum pada Harvey York. "Namaku Ray Hick, aku dari keluarga Hick dari klan Serigala di Outskirt, dan aku juga sepupu Billy Hick. Selain itu, aku juga wakil inspektur kantor polisi distrik baru. Kamu orang yang pintar, jadi aku akan berhenti bicara omong kosong. Aku akan bertanggung jawab atas kasus ini sepenuhnya karena status khususku yang dapat menjamin keadilan relatif bagi semua pihak. Apakah kamu mengerti apa yang aku maksudkan?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Dimengerti, tetapi aku tidak menginginkan keadilan yang relatif. Aku menginginkan keadilan mutlak. Aku harap Inspektur Hick bisa mengerti." Billy Hick menoleh ke samping, menyipitkan mata ke Harvey York sejenak lalu tersenyum kecil. "Anak muda, karena kamu sangat pintar, kamu harus jelas. Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini, semuanya relatif. Bagimu, tidak buruk memiliki keadilan yang relatif. Jadi, apakah kamu siap untuk menjelaskannya sekarang?" Mendengar kata-kata Ray Hick, 2 detektif lainnya segera membuka laptop, yang lainnya mengeluarkan pena dan kertas untuk membuat laporan. Harvey York mengangkat bahu, tersenyum dan berkata, "Apa yang perlu aku jelaskan? Insiden pil yang tidak perlu? Atau video trending di platform internet? Video itu tentang bagaimana kantor polisi di Outskirt membingkai dan menjebak warga yang baik. Kamu benar-benar ingin aku menghapusnya sesegera mungkin." Ekspresi Ray Hick tiba-tiba berubah, dan terlihat sangat jelek di saat ini. Wajah kedua detektif yang sedang bersiap membuat transkrip tiba-tiba tenggelam. Karena di bawah inisiatif Harvey York, banyak retorika yang mereka siapkan tidak ada artinya sama sekali. Pada saat ini, Ray Hick menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan berkata, "Harvey York, kamu harus tahu bahwa berbicara omong kosong di internet adalah kejahatan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, videomu menjadi pencarian trending pertama. Tapi aku sarankan padamu, sebaiknya kamu menghapus video itu sesegera mungkin. Itu baik untukmu dan baik untuk kami juga."